Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binimatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, ananda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat hingga pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya salawat serta salam ila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Pada kesempatan kali ini, ananda sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Al-Islam untuk kelas 9. Ananda sekalian, pembahasan kita pada kesempatan kali ini di buku pembelajaran Al-Quran Hadis dan berkaitan dengan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, itu yang sudah diambil oleh ananda sekalian di sore kemarin, ya. Ada yang ambil sore, ada yang ambil pagi, dan kami harapkan Anda sekalian mengambil LKPD itu sesuai jadwal, ya, karena kita masih dalam suasana pandemi. Oleh sebab itu diharapkan Anda sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan terpenting juga untuk ananda sekalian yang berada di rumah untuk tetap mengikuti pembelajaran yang sudah kita buatkan LKPD-nya, ya, dan PPT-nya, ya. Ananda sekalian, di kesempatan kali ini berkaitan dengan materi kita di Al-Quran Hadis, yaitu hormati diri dengan menghormati orang lain, ya. Bentar ya. Itu di halaman 107, ya. Di halaman 107 buku kalian itu ada, dan Bapak harapkan ananda sekalian menyiapkan pembelajarannya berkaitan dengan buku paket, kemudian dengan Al-Qur'annya, ya. Dengan Al-Qur'annya diambil, silahkan. Kemudian yang terpenting juga adalah ananda sekalian menyimak materi ini kemudian sampai selesai. Jangan di apa istilahnya? Di skip, ya. Jangan dipercepat. Itu. Sebentar. Itu. Kemudian ananda sekalian, kita masuk materi kita. Hormati diri dengan menghormati orang lain, ya. Jadi ketika kita ingin dihormati, mudahnya kita hormati orang lain. Seperti apa pembahasan materi kita? Kita jelaskan dulu, namun sebelumnya pada kesempatan kali ini kita dahului dengan bersama-sama kita berdoa sembari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas pembelajaran yang kita ikuti pada kesempatan kali ini bisa memberikan nilai ibadah, dan tentunya kita bisa memahami nilai-nilai Islam dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, ini adalah doa yang sering kita senandungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengharapkan ya tambahan ilmu dari apa yang telah kita pelajari, ya. Kemudian tentunya kita berharap ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian anak-anak sekalian, dalam pembahasan ini
kita akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita. Ya. Yang pertama adalah mendengarkan dan mengamati bacaan Al-Qur'an surah Abasa di surah ke-80 ayat 1 sampai 42, yaitu yang kita akan perdengarkan sebentar kepada Anda sekalian, dan kami harapkan Anda bisa menyimak dengan baik berkaitan dengan ayat tersebut. Kemudian Anda sekalian, yang kami harapkan juga dari pembelajaran ini adalah membaca, melafazkan Quran surah Abasa. Jadi di samping kita akan dengarkan sebentar lafaz dari surah Abasa, ya mungkin di beberapa Anda sekalian terkhusus kelas 9 ini sudah ada yang hafal, dan kami harapkan Anda juga tetap mengikuti, ya, dimana karena dalam pembelajaran Al-Quran itu ada beberapa titik tekan, mulai dari makharijul hurufnya dalam penyebutan hurufnya, kemudian bacaan panjang dan pendek pada ayat-ayat tersebut, dan juga yang terpenting adalah ketika kita melantunkan atau ketika kita membaca surah dalam Al-Quran itu. Dan Anda sekalian, di samping itu adalah mengidentifikasi makna dari surah Abasa, ya. Apa pengertian surah Abasa, kemudian apa makna yang terkandung dalam surah Abasa, ya. Dimana ayat ini berkaitan dengan, ya, teguran Rasulullah, teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja Anda sekalian, ya, berkaitan dengan materi kita. Salah satu sifat yang mesti diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari Anda sekalian adalah saling menghargai kepada sesama. Tentu Anda sekalian, dalam bentuk sikap menghargai ini kita bisa berlaku sopan, kemudian tawadhu, merendah diri, tasamu, tolong menolong, kemudian muru'ah, menjaga diri, pemaaf, menempati janji dan berlaku adil, kemudian ihtiram dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas lebih jauh berkaitan dengan ihtiram, di mana pada kesempatan kali ini Anda sekalian kami sampaikan ini berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya dalam pembelajaran ini, di mana Anda sekalian ya rahmatullah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya yaitu Rasulullah menyampaikan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Itu dalam hadis yang lainnya. Ini hadis yang beda, tapi penekanannya adalah sama. Innama buistu liutammima sholihal akhlak. Ya, yang beda di sini adalah ini ada kata-kata sholih itu. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidaklah diutus ke permukaan bumi ini Anda sekalian kecuali untuk menyempurnakan akhlak, ya. Tentu dalam pembahasan ini adalah akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Anda sekalian, Rasulullah dijadikan sebagai uswah, sebagai contoh dalam kita berperilaku. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kita Anda sekalian, yaitu berkaitan dengan ihtiram. Sebentar ya, jaringannya ini bagus. Kemudian ihtiram sebagaimana yang kita lihat di paparan kita Anda sekalian di layar.
yaitu saling menghargai atau saling menghormati kepada sesama manusia, ya, dimana sikap yang ditekankan adalah dimana kita saling menghormati terhadap sesama manusia. Dalam hal ini ananda sekalian, ada kepada yang lebih tua, ada yang kepada selevel dengan kita, sederajat ananda sekalian, kemudian ada yang lebih muda dari kita, ya. Ini kita dalam lingkup kepada sesama manusia itu. Kemudian bagaimana ananda sekalian dalam kita melakukan ihtiram ini dengan beberapa cara, ya, menghormati diri dengan menghormati orang lain. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang di sekitar kita, saudara kita, teman kita, atau yang lebih muda dari kita, bahkan yang lebih tua. Yang pertama, memiliki pola pikir yang benar. Apa yang menjadi titik tekanan Anda sekalian? Kita diharapkan untuk memiliki pikiran yang selalu berpikir positif, ya. Kita jangan kemudian selalu melihat kekurangan orang lain. Pada dasarnya, ketika kita melihat kekurangan orang lain, Anda sekalian, tentu kita juga memiliki begitu banyak kekurangan. Itu. Jadi hendaklah kita berpikir positif kepada siapapun, karena ya, apa yang kita sangka baik itu belum tentu baik bagi orang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi berprasangka baik, ya. Jangan kita suuzon, berprasangka buruk. Jadi hendaklah kita bersunuzon, berprasangka baik. Kemudian yang berikutnya, menerima diri apa adanya. Jadi ketika kita ingin dihormati orang lain, tentu kita akan berkaca kepada diri kita untuk menerima apa adanya pada diri kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita menerima apa yang menjadi kekurangan kita. Ya, karena di samping kekurangan yang kita miliki, ada juga kelebihan yang kita miliki yang tidak dimiliki orang lain. Jadi diharapkan Anda sekalian selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah Subhanahu wa taala Anda sekalian, ya, memerintahkan kita untuk bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Namun sebaliknya, jika ketika kita tidak mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ambil nikmat tersebut, bahkan akan memberikan azab dikarenakan ya, kita tidak mensyukuri apa yang menjadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membangun rasa percaya diri dengan hal-hal yang positif. Ya. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan ini ya kita diharapkan untuk selalu percaya diri. Ya. Percaya diri dalam hal-hal yang positif. Kadang ada orang yang merasa bahwa saya tidak bisa untuk mengerjakan misalnya yang sulit, menulis ayat Al-Quran, menurut dia itu sulit, ya, karena tidak serapi, tidak sebagus tulisan temannya. Kita percaya diri bahwa kita harus berusaha, kemudian apa yang kita lakukan itulah yang terbaik, ya. Jadi Anda sekalian diharapkan ada usaha dari apa yang kita lakukan, ya. Kemudian berikutnya, menahan diri dari rasa iri kepada orang lain, ya. Ini yang kadang-kadang anak-anak sekalian yang menjadi masalah kita, di mana kita merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain.
ada temannya memiliki mobil, ya. Dia berangkat ke sekolah dengan menggunakan mobil, ya. Ada yang pergi ke sekolah hanya naik Grab, ya. Kemudian ada yang pergi ke sekolah hanya dengan naik PT-PT. Ada bahkan jalan kaki. Nah, tentu Ananda sekalian, kita harapkan dari apa yang kita alami sampai hari ini, hendaklah kita tidak merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Karena ketika kita selalu melihat ke atas, maka tidak ada batasannya. Wah, teman saya naik motor ya ke sekolah, wah saya harusnya naik mobil ke sekolah, ya. Ketika temannya naik mobil mereknya merek ini, ya kalian juga ingin naik mobil dengan yang lebih dan seterusnya. Dan ini adalah sifat yang kurang baik yang hendaknya Anda sekalian bisa kita hindari, ya. Jadi tetap kita syukuri apa yang ada pada diri kita, apa yang menjadi fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, karena pada dasarnya Anda sekalian semua itu bersifat sementara, ya. Ini di live chat ini Anda sekalian dalam pembelajaran, terima kasih beberapa siswa sudah menulis nama dan kelasnya, karena kami ingatkan untuk kelas 9 nama dan kelas itu wajib ditulis dalam live chat karena itu yang menjadi absen, ya. Kemudian ini saya lihat ada 19 orang yang tetap menyimak dalam pembelajaran ini. Kami ucapkan terima kasih Anda sekalian mengikuti pembelajaran, dan mudah-mudahan yang lain juga tetap mengikuti, bukan kemudian cuma masuk buka link YouTube-nya kemudian absen, setelah itu lanjut tidurnya. Nah, tidak seperti itu yang kita harapkan. Ananda sekalian, kami sering sampaikan gambaran Ananda hari ini adalah gambaran masa depan. Ketika kalian bermalas-malasan hari ini, jadi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kurang lebih sama, ya. Oleh sebab itu, siapa yang bersusah-susah payah hari ini untuk meraih cita-citanya dengan belajar yang baik, maka itulah yang akan mendapatkan prioritas, ya, menjadi keinginannya, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kita berdoa Ananda sekalian bisa memahami pembelajaran dengan baik untuk bekal di masa mendatang. Kemudian berikutnya, ya, menjadi pendengar yang baik saat ada yang berbicara. Nah, ini berkaitan dengan materi kita. Ananda yang berada di rumah, jadi sementara ini di pandemi ini kalian masih dalam posisi menyimak materi, ya, untuk berinteraksi secara langsung. Ya, nanti kita berikan kesempatan yang lain, karena sebenarnya dalam pembahasan ini kita harapkan Ananda menjadi pendengar yang baik, ya. Kenapa? Itu akan berimbas kepada kita. Ketika kita tidak menjadi pendengar yang baik, maka di suatu ketika ada yang berbicara, bisa jadi ada orang yang tidak menjadi pendengar yang baik untuk Anda. Bagaimana rasanya? Ya, tentu tidak mengenakkan kepada kita apabila kita berbicara ada yang tidak menyimak pembahasan atau materi yang kita sampaikan. Nah, itu, ya. Kemudian tidak membeda-bedakan di bagian terakhir, ini F, tidak membeda-bedakan status sosial. Tadi kita sudah sampaikan. Ada kaitannya dengan, ya, hal di atas tadi, menerima apa adanya. Status sosial, ya, ini yang biasa kita lihat di pembelajaran IPS, ada yang miskin, ada yang serba kecukupan, ada yang berlebihan. Nah, itu. Nah, sekarang Anda sekalian yang ada di rumah ini statusnya di mana? Apakah Anda masuk di kategori yang miskin? Kategori yang alhamdulillah cukup? Ada juga yang serba kecukupan? Ada justru yang berlebihan, justru tidak tahu mau dia apa ini uangnya yang dikasih oleh orang tuanya karena begitu banyaknya.
Di lain kesempatan ada orang yang justru selalu berharap ya dikasih uang dari orang tuanya. Seperti itu. Karena bisa jadi orang tuanya berkekurangan. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, hal demikian tidak menjadikan pembeda ketika kita belajar. Karena yang pintar ya belum tentu dari orang-orang yang kaya. Yang miskin belum tentu yang miskin dari kalangan yang pintar itu dari kalangan orang-orang yang miskin, tidak. Tapi yang di sini kita lihat adalah siapa yang belajar. Ya. Justru banyak motivasi-motivasi itu dari orang-orang yang serba kekurangan, tapi di kemudian harinya dia berhasil. Seperti itu. Kemudian anak-anak sekalian, sikap menghormati dalam keluarga. Ini sebelumnya pernah kami sampaikan di pembelajaran kemuhammadiyahan. Ini pembelajaran Al-Quran hadis ini berkaitan erat juga dengan pembelajaran kita yang pernah kami sampaikan di kemuhammadiyahan. Itu berkaitan dengan keluarga dan tetangga. Nah, ini yang di keluarga anak-anak sekalian, kami tidak banyak menyampaikan karena sudah pernah disampaikan. Cuma kami berikan beberapa garis besar. Rasa hormat adalah sifat dasar setiap manusia yang baik dalam saling menghormati satu sama lainnya. Tidak kecuali anak-anak sekalian, kita menghormati kepada kedua orang tua kita, baik orang tua yang melahirkan kita maupun orang tua secara sosial, ya, yang selalu memberikan pembelajaran kepada kita, yang selalu memberikan motivasi kepada kita. Nah, itu juga adalah bagian dari orang tua kalian. Makanya kalau di rumah itu orang tua kalian adalah orang tua yang hari ini, maka ketika kalian ada di sekolah, maka orang tua kalian adalah bapak ibu guru. Dan anak-anak sekalian, ketika kalian dimarahi oleh guru, itu berarti orang tua kalian itu adalah sayang kepada kalian. Tentu dimarahi ketika kalian melakukan kesalahan, ya. Tapi ketika kalian melakukan hal yang salah, kemudian itu ditinggalkan, ya, kalian tidak diingatkan, wah, itu berarti orang tua tersebut sudah tidak sayang lagi kepada kalian. Oleh sebab itu ketika kalian dimarahi, diceramahi, justru jangan kalian kembali ingin menceramahi, ya. Tidak layak seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalian dalam proses belajar. Tentu yang kami marahi, orang tua kalian di rumah marahi adalah sesuatu yang salah. Oleh sebab itu kalian ada istilahnya introspeksi diri. Ketika kalian dimarahi, kalian tanya, kenapa saya? Wah, sepertinya saya tadi terlambat bangun. Wajar dimarahi. Wah, tadi sepertinya saya lambat mengerjakan tugas. Wajar kalau kalian dimarahi. Artinya ada yang salah, ya. Kemudian apa yang diharapkan adalah Anda perbaiki hal tersebut supaya tidak berlarut-larut. Dalam hal ini Anda sekalian, sikap menghormati kepada kedua orang tua, begitupun kepada umumnya kepada guru kalian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Ya. Kemudian innama yablughunna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ini berlaku menduakan Allah Subhanahu wa taala bersifat syirik. Dan yang dimaksud adalah salah satunya adalah syirik besar. Ya. Dengan menyembah, meminta, mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dan dalam pemeliharaan ananda sekalian, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan semisalnya, dan janganlah kamu juga membentak dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kalian, ananda sekalian, perkataan yang mulia. Ingat, perkataan ah saja tidak boleh, apatah lagi hal-hal yang tidak sopan yang kita lontarkan kepada kedua orang tua kita. Ya, anak-anak sekalian, ini memberikan pembelajaran kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, untuk selalu mematuhi apa yang menjadi perintah kedua orang tua kita. Karena ini memang sudah dituangkan dalam Al-Quran, dan jasa kedua orang tua kita sampai hari ini, mereka cari rezeki, pergi pagi kemudian pulang sore, ada yang pulang malam, bahkan beberapa hari baru pulang. Tentu itu adalah mencari penghidupan yang lebih layak untuk ananda sekalian, untuk bersekolah lebih baik lagi. Dan ananda sekalian, apa yang diharapkan orang tua kalian bukan kalian kemudian menemani mereka bekerja, tapi cukup kalian di rumah saja dan belajar, ya, seperti itu. Kemudian anak-anak sekalian, memuliakan tetangga syarat kesempurnaan iman. Ini adalah bagian daripada ihtiram, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menyampaikan, an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dalam pembahasan ini dari Abu Hurairah, beliau mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi pembahasan tetangga dan anda sekalian, dari 7 poin yang pernah kami sampaikan di pembelajaran kemuhammadiyahan, itu menjadi titik tekan bagaimana kita berbuat baik terhadap tetangga. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa kalian putar kembali video berkaitan dengan pembelajaran kemuhammadiyahan yang telah kami sampaikan, ya. Jadi kami tidak bahas di kesempatan kali ini. Kemudian perintah memuliakan tetangga juga di hadis yang lain, ya, di mana Rasulullah menyampaikan, saya bacakan saja artinya anak-anak sekalian. Dari Abu Hurairah bersabda, demi Allah tidak beriman. Bahkan Rasulullah mengulangi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman sebanyak 3 kali. Ditanya oleh salah satu sahabat, siapa yang dimaksud tidak beriman? Dia adalah orang yang tidak memberi rasa aman kepada tetangganya dari gangguannya. Ini salah satu dari hadis Rasulullah. Banyak terjadi hal ini. Oleh sebab itu anak-anak sekalian yang ada di rumah kelas 9 tahfiz, 9A, 9B1, 9B2, anak-anak sekalian semuanya untuk selalu ihtiram kepada tetangga-tetangga kita, menghormati mereka, apa yang menjadi keperluan mereka kita bantu sebisa kita. Dan tentu kita tidak, ketika kita tidak bisa membantu, paling tidak kita tidak mengganggu, ya, dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan bahas berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Abasa dari ayat 1 sampai ayat 42. Dan pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, kami akan putarkan ayat Al-Quran. Ini kami ambil dari YouTube, ya. Di sini ada linknya. Kemudian ini kami ambil dari Sahabat Qurani, dan mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menyimak dengan baik berkaitan dengan surah Abasa yang kami akan putarkan. Dan yang terpenting anak-anak sekalian, di Al-Qur'annya silahkan diambil, ya, Al-Qur'annya silahkan diambil, kemudian buka surah Abasa, ya.
Seperti itu, kita dengarkan sama-sama, kemudian kita sama-sama membaca. Ananda di rumah membaca berdasarkan apa yang kami perdengarkan, ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Oke, Anda sekalian, itu tadi berkaitan dengan
bacaan Al-Quran surah Abasa ayat 1 sampai 42. Dan ananda sekalian, kami harapkan dari bacaan Al-Quran tersebut bisa menggugah ananda sekalian untuk selalu termotivasi untuk membaca Al-Quran lebih baik lagi, ya. Karena kita dengarkan bersama-sama dari makharijul huruf, penyebutan hurufnya, kemudian panjang pendek dari ayat tersebut, dan pindah ayat ke ayat berikutnya itu sangat tertata dengan baik. Oleh sebab itu ananda sekalian, jadi selalu kita membaca Al-Quran sebaik mungkin. Tentu hal ini kita tidak bisa dapatkan dengan begitu saja, tentu dengan belajar. Ya, banyak media pembelajaran, dan alhamdulillah di sekolah kita juga kita sudah memperbaiki bacaan Al-Quran Anda sekalian melalui baca tulis Al-Quran dan beberapa kegiatan-kegiatan tahsin Quran, ya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Anda sekalian, mengingat waktu di pembelajaran berikutnya nanti, jadi kami insya Allah kita akan lanjutkan. Namun berkaitan dengan hal ini insya Allah nanti kami jelaskan di pembahasan berikutnya berkaitan makna ayat. Ya, ini sebenarnya tadi kami sudah sampaikan di awal bahwa berkaitan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan ada sahabat Quraisy yang datang kepada Rasulullah, ya. Nanti kami jelaskan pekan berikutnya. Kemudian dari makna per ayat dari ayat 1 sampai 16, kemudian dari ayat 17 sampai 32, ya, ini dari surah Abasa ini dibagi menjadi 3 ananda sekalian, 3 poin khusus dari ayat sebelumnya 1 sampai 16, kemudian 17 sampai 32, kemudian dari 33 sampai 42. Jadi ada 3 poin yang kami insyaallah pekan depan akan jelaskan kepada ananda sekalian. Maksud kami di pekan berikutnya, ya, karena dalam pembelajaran kita selang-seling, ya. Dari Al-Islam ada yang pertama kita mulai dari akidah akhlak, kemudian fikih, Al-Quran hadis, kemudian tarikh. Jadi pekan depan itu insya Allah tarikh. Nanti beberapa pekan berikutnya baru kita lanjutkan materi kita. Karena untuk Al-Quran hadis ananda sekalian itu tinggal 1 pokok bahasan, ya, yang kita akan selesaikan. Yang jelas ananda sekalian untuk tetap belajar di rumah dalam pembelajaran live YouTube. Dan ananda sekalian, di sini saya lihat di live chat ini, ya, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Namun yang tersisa, ya, ini yang tersisa dalam pembelajaran kita hari ini ada 16 yang tetap menyimak. Dan selalu di akhir pembelajaran kami doakan kepada ananda sekalian yang 16 ini, 17 ini yang bergabung dan terkhusus yang menyimak dari pertama pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya, kemudian dimudahkan, ya, dalam pembelajaran, dan tentunya kita berharap diberikan kesehatan dalam beraktivitas, ya. Oke. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan pembelajaran lebih kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.